Ya, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, saudaraku, nama saya Pendeta Cornelius Ritliau. Pendeta Cornelius Ritliau. Jadi kami dari Great Commission Gospel Ministry. Great Commission Gospel Ministry, artinya pelayanan Injil Amanat Agung. Kami berada sekarang di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Pada hari ini kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari ini. Sekali lagi kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami waktu untuk mendengar firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini, penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika hamba berbicara, semua itu dipimpin oleh Roh yang kudus. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, supaya kami boleh layak untuk beribadah, bahkan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dan saya ada judulnya yaitu Haruskah saya memberitakan Injil? Haruskah saya memberitakan Injil? Must I preach gospel? Must I preach the gospel dalam bahasa Inggris? Dan saudaraku, saya ada notes sebelum kita masuk ke dalam poin pertama. Notesnya seperti ini. Kalau Anda bertanya, haruskah saya memberitakan Injil? Itu sama saja dengan menanyakan Anda sendiri, haruskah saya makan dan minum sehari-hari? Karena apa? Karena pemberitaan Injil adalah satu hal yang apa? Sangat penting, baik bagi orang Kristen maupun Tuhan Allah Bapa di sorga. Coba nextnya, note-nya saya taruh ini. Memberitakan Injil ialah menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Artinya kepada siapa saja. Hanya memberitahu, menceritakan tentang Yesus Kristus. Dengan pimpinan Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Hasilnya kalau kita mau share, menceritakan kepada orang lain, mereka terima itu hasilnya. Mereka tidak menerima itu juga hasilnya. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena bukan kita yang menyelamatkan orang, tetapi Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Jadi supaya saudara mengerti, yang penting kita hanya memberitakan. Tugas kita hanya share kepada orang. Mari kita masuk pada poin nomor 1. Poin nomor 1 yaitu suatu pertanyaan. Siapakah orang Kristen? Siapakah orang Kristen? Who is a Christian? Who is a Christian? Nah, saya taruh notes sebelum kita masuk dalam ayat, note seperti ini. Kristen atau pengikut Yesus Kristus adalah mereka yang telah bertobat. Katakan bertobat. Mereka yang telah bertobat. Ini Kristen. Dari dosa-dosa mereka yang telah percaya dan menerima Dia, Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan lahir baru atau born again, menjadi ciptaan yang baru dan yang lama sudah berlalu. Itulah orang Kristen. Orang Kristen adalah orang bertobat dan sebagainya. Coba kita lihat note lagi, saya taruh seperti ini. Tidak ada orang separuh Kristen, separuh bukan. Tidak ada. Ada orang bilang, wah dia Kristen begini, ini. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada separuh Kristen, separuh bukan. Jesus said, either you are with me or what? Against me. Artinya apa, kamu bersama aku atau kamu melawan aku. Tidak ada di tengah. Tidak ada separuh. Either you are Christian or not. Apakah saudara orang Kristen atau bukan? Dan semua orang Kristen adalah mereka yang pasti diselamatkan masuk ke apa? Ke surga.
Tidak mungkin ada orang Kristen yang masuk ke neraka. Tidak ada, tidak mungkin. Kalau ada orang bilang, oh ada orang Kristen masuk neraka, itu gombal itu. Itu tidak firman Tuhan. Karena orang Kristen sudah bertobat menerima Tuhan Yesus, pasti dia masuk surga. Amin. Dia pasti. Tidak mungkin ada orang yang masuk ke neraka kecuali Kristen ikut-ikutan. Wah, pura-pura jadi Kristen, atau kita kena Kristen kartu penduduk, KTP saja. Either we are saved by Jesus Christ or not. Either we are saved by Jesus Christ or not. Either we are Christian or not. Tidak ada tengah-tengah. Oke, dan kita baca 2 Korintus pasal 5 17, kita seperti ini ayatnya. Jadi siapa, artinya setiap orang, siapa yang ada dalam Kristus atau Kristen, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau Anda menjadi orang Kristen, Anda menerima Tuhan Yesus melalui Roh Kudus masuk dalam hidup kita, kita menjadi ciptaan yang baru, dan Roh Kudus tidak keluar masuk. Dia masuk terus, dia diam dalam hati kita. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 12 ayat 13 seperti ini. Tetapi semua orang, artinya siapa saja yang menerimanya, yaitu Yesus, diberinya apa? Kuasa. Nah, ini kuasa dari Allah. Kita kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu Yesus. Jadi artinya kita tidak bisa hari ini menjadi anak-anak Allah dan besok berubah apa? Menjadi anak-anak setan. Nggak bisa, saudaraku. Kalau ini hari kita jadi anak Allah, kita kasih kuasa, besok nggak bisa kita tidak menjadi anak Allah. Kita menjadi anak setan. Aduh, saudara anak Allah atau anak setan? Ya betul. Ya. Coba ayat 13-nya kita baca seperti ini. Orang-orang yang diperanakan atau dilahirkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan apa? Dari Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang dilahirkan dari Allah. Jadi saya tahu, papa Kristen bukan berarti otomatis anak Kristen. Itu kita bukan Kristen keturunan. Papa saya dulu hamba Tuhan, saya lahirkan papa saya pendeta. Tapi saya harus lahir baru, saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita akan baca 1 Petrus 1 ayat 23. Next, seperti ini bunyinya. Karena kamu telah dilahirkan kembali atau born again, bahasa Inggrisnya, bukan dari benih yang fana, artinya benih yang bisa lenyap gitu, tetapi dari benih yang tidak fana, yang kekal, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Anda dan saya dilahirkan dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan, dan itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa ada satu orang mengambil keselamatan kita. Coba baca Roma 10 ayat 9 seperti ini dikatakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, yaitu mulut kita sendiri, bukan mulut orang lain, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, hati kita sendiri, bahwa Allah telah membangkitkan dia, yaitu Yesus, dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Kita diselamatkan. Yaitu apa? Masuk ke surga. Kalau kita mengaku dengan mulut kita sendiri dan percaya dalam hati kita, betul-betul percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan oleh Allah, maka kita diselamatkan. Amin. Kita taruh seperti ini. Coba kita baca bersama. Anda harus percaya dan mengaku Tuhan Yesus dengan apa? Iman. Harus dengan iman, bukan hanya dengan emosi atau perasaan saja, atau secara iseng-iseng dan coba-coba saja. Mudah-mudahan permohonan Anda diterima oleh Tuhan Allah. Jadi kita iseng-iseng, mau coba-coba. Jadi Anda harus memintanya dengan apa? Pertobatan dan dengan iman. Kita harus bertobat dari dosa-dosa, dan dengan iman kita terima Tuhan Yesus. Amin. Jangan diiseng-iseng, jangan coba-coba saja. Banyak orang hanya dengan perasaan. Kita tidak hidup dengan perasaan, kita hidup dengan iman. Haleluya. Tepuk tangan dan buat Tuhan Yesus. Ini adalah firman Tuhan.
Ayo kita baca Efesus 2 ayat 8 berbunyi seperti ini. Sebab karena kasih karunia Allah, kamu apa? Diselamatkan oleh apa? Iman. Makanya saya katakan keselamatan saudara harus menerima Tuhan Yesus dengan iman. Bukan dengan perasaan, bukan dengan iseng-iseng coba-coba. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Kita diberi keselamatan, kita terima dengan iman. Amin. Coba kita baca Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, yaitu Yesus, kamu juga karena kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan atau disegel dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudara, waktu terima Tuhan Yesus, keselamatan kita ini disegel. Makanya nggak bisa lepas lagi, nggak bisa ini hari jadi Kristen, besok tidak jadi Kristen. Itu tidak bisa. Hanya orang-orang yang separuh-separuh yang ikut-ikutan Kristen, dia bisa lari dari Kristenan, menanggalkan kepercayaan imannya. Amin. Coba kita baca poin nomor 2, saya dengan cepat. Milik kepunyaan Allah, God's own people, milik kepunyaan Allah. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Tetapi kamu, yaitu orang Kristen, adalah apa? Milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Nah, kita ini orang Kristen, kalau kita sudah jadi orang Kristen, menerima Tuhan Yesus, kita bukan jadi anak-anak, tapi kita menjadi milik Allah. Bayangkan saudara menjadi milik Allah. Kita menjadi kepunyaan Allah. Karena kita milik Kristus, dan Kristus milik Allah, itu berarti juga kita milik Allah. Saya taruh. Jadi kita milik Allah, kepunyaan Allah, dan kita ada di pihak Allah. Siapa bisa mengganggu kita, melawan kita? Amin. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9 berbunyi seperti ini. Saya taruh. Tetapi kamulah bangsa. Kamulah itu kita orang Kristen, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yaitu kita. Makanya kita harus bertobat waktu terima Tuhan Yesus. Gak bisa iseng-iseng. Kita ada umat apa? Umat kepunyaan Allah sendiri, milik Allah. Supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia atau Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Apa itu perbuatannya? Coba kita juga baca dulu Titus 2 ayat 11-19, tadi akan saya jelaskan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah menyelamatkan kita semua. Ayat 12 dengan cepat. Yaitu Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan apa? Beribadah di dalam dunia. Sekarang ini kita beribadah. Tidak mungkin orang Kristen tidak beribadah, oke? 12-13 kita baca dengan cepat. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 14 dengan cepat. Yang telah menyerahkan dirinya, yaitu Yesus, bagi kita untuk membebaskan kita dari segala apa? Kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya Yesus suatu umat apa? Kepunyaannya sendiri. Itu orang Kristen yang apa? Rajin berbuat baik. Itulah orang Kristen. Jadi saya katakan tadi, orang Kristen disegel oleh Roh Kudus. Tidak ada itu cerita orang Kristen masuk neraka. Tidak mungkin, saudaraku. Coba ayat 15 kita baca seperti ini. Beritakanlah atau ceritakanlah, saksikanlah kepada orang. Semuanya itu kita beritakan kepada orang bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang menganggap kamu rendah. Jadi saudara bersaksi, macam kamu aja, tampang kamu aja bersaksi. Jangan ada orang anggap ada. Tugas kita yaitu beritakanlah. Kita harus memberitakan. Ingat judul khotbah, haruskah saya memberitakan Injil? Kita masuk poin nomor 3 dengan cepat. Yaitu kekuatan Allah.
power of God. Ini tentang memberitakan Injil, kekuatan Allah. Power of God. Kita baca Roma 1 ayat 1 mengatakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dulu Rasul Paulus dia orang yang jahat sekali. Kita tahu dia seorang Farisi, ceritanya itu ya. Saya suka baca Roma 1 ayat 16. Kita seperti ini, Rasul Paulus berkata juga, sebab aku, Rasul Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Baca yang keras. Karena Injil adalah kekuatan Allah, power of God, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, artinya non-Yahudi. Jadi Injil menyelamatkan juga non-Yahudi. Kita ini non-Yahudi sebagai orang Indonesia. Amin. Poin nomor 4 dengan cepat, yaitu keharusan, necessity. Memberitakan Injil adalah keharusan, necessity. Coba kita baca Lukas 4 ayat 43. Tuhan Yesus yang berkata, ini Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, murid-murid, juga di kota-kota lain, aku apa? Harus. Aku harus. Katakan harus. Tuhan Yesus katakan, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia katakan, aku harus memberitakan Injil. Nah, saya tanya, kalau Tuhan Yesus harus memberitakan Injil, kita bagaimana? Kita pengikut-pengikutnya, ya tidak? Itu Tuhan Yesus, aku nggak mau. Kita juga harus memberitakan Injil. Coba baca, Paulus katakan apa? Pertama Korintus 9, 16-18, Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Untuk Paulus, dia memberitakan Injil bukan iseng-iseng, saudaraku. Dia memberitakan Injil bukan karena disuruh-suruh. Dia memberitakan Injil, orang-orang bilang, kamu, nggak ada. Dia bilang, aku memberitakan Injil karena aku harus bagiku, itulah aku dipanggil untuk memberitakan Injil. Nah, Paulus orang Kristen bukan? Dia orang Kristen. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita juga harus memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Amin. Bukan orang beritakan Injil, saudara harus berdiri di mimbar, ribuan orang datang. Itu juga beritakan Injil. Tapi saudara, kita pribadi, kemana kita pergi, kita cerita. Saudara punya kawan, cerita Tuhan Yesus. Itu memberitakan Injil. Amin. Coba kita baca ayat 17 mengatakan ini. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Jadi seperti saya bilang, bukan menurut Paulus sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaranya, tanggungkan kepadaku Tuhan. Taruh ini Paulus, kamu harus memberitakan Injil. 18, seperti ini ayatnya. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh apa? Memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi Paulus mengatakan, mentang-mentang dia pemberita Injil, dia ngomong, kasih upah dan sebagainya. Enggak, Paulus bilang, ini adalah keharusan bagiku dan aku memberitakan Injil tanpa upah. Bukan untuk cari duit. Memberitakan Injil melayani Tuhan bukan adalah karir, mencari uang. Itu adalah tugas yang diberikan kepada kita, kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sudah lahir baru. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita baca Markus 16 ayat 15 berkata seperti ini. Tuhan Yesus ini berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka pengikutnya, Anda pengikut Kristus, saya pengikut Kristus. Ini Tuhan Yesus berbicara. Pergilah ke seluruh dunia apa? Beritakan Injil kepada segala makhluk. Artinya kepada siapa saja saudara ketemu. Mau dia orang ini, orang itu, orang begitu, orang begini, orang macam ini. Pokoknya dia makhluk, masih bernapas. Ya, kita tidak memberitakan Injil kepada gajah ya. Dia bukan makhluk ya. Pada manusia. Saudara, dia bisa ngobrol, kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Dan ini adalah perintah agung. Great Commission. Coba kita baca Roma 10, 14, 15, berkata seperti ini. Tetapi
Ini memberitakan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, pada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia, Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Makanya kita perlu memberitakannya. Mereka nggak akan tahu. Mereka tahu, dia nanti juga dia percaya sendiri. Tidak mungkin. Harus ada orang yang memberitakannya. Kita baca ayat 15. Berkata seperti ini, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya kita jika mereka tidak diutus. Siapa yang mengutus? Tuhan mengutus. Manusia tidak mengutus manusia. Manusia bisa bilang, oh oke, kita sama-sama gitu. Tapi kita diutus oleh Tuhan. Seperti Tuhan Yesus katakan, untuk inilah aku diutus Bapa di surga. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yaitu good news, yaitu berita tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus. Amin. Kita lihat note-nya, saya taruh note seperti ini. Sebenarnya menurut Alkitab, kita orang-orang Kristen adalah imamat yang rajani, bangsa pilihan Allah. Untuk apa? Memberitakan hal-hal besar yang Dia Allah telah lakukan. Contohnya, berita tentang Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia, dan itulah Injil keselamatan. Kita bangsa yang dipilih untuk memberitakan hal yang besar. Bagi saya, hal yang sangat besar, for the greatest miracle, yaitu ketika saya diselamatkan oleh Tuhan, ketika saya menerima Tuhan Yesus, menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu adalah satu mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Tapi bagaimana orang percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Oleh sebab itu, haruskah saya memberitakan? Yes, saya harus kasih tahu orang, khususnya yang tidak percaya. Amin. Kita akan masuk poin nomor 5, poin terakhir. Saya hampir selesai. Nah, ini judulnya Injil lain. Injil lain. Another gospel. Memberitakan Injil. Poin nomor 5 itu Injil lain. Coba kita baca Galatia pasal 1 ayat 6-9. Aku, Paulus, heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yaitu siapa? Yesus Juru Selamat, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi udah dipanggil Tuhan Yesus, dia berbalik, dia ikut Injil lain. Karena dia orangnya tidak betul-betul dia dilahirkan kembali seperti tadi kita belajar. Tiba-tiba dia ikut Injil lain. Coba ayat 7 baca, kita baca sama-sama. Yang sebenarnya bukan Injil. Rasul Paulus berkata kepada di Galatia, pada orang-orang Kristen Galatia, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ada orang-orang seperti ini, Injil bolak-balik. Mereka bikin kita bingung. Coba ayat 8-nya. Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, bahasa yang keras, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Saudara, hati-hati. Kalau saudara sudah mulai memutarbalikkan Injil, saudara akan terkutuk. Paulus katakan terkutuklah dia. Coba baca ayat 9-nya, seperti ini dikatakan. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Maaf. Kalau kata terkutuk diulang 2 kali, itu berarti penting. Paulus bilang kamu terkutuk kalau kamu memberitakan Injil lain. Wah, ngeri juga. Coba note saya taruh seperti ini. Apa itu Injil lain? Contohnya, Injil lain yaitu hanya menyenangkan telinga saja dengan cerita-cerita dongeng. Seperti Paulus yang kepada Timotius, orang-orang yang senang dongeng. Bukan benar Injil, yaitu Injil juga Injil kemakmuran. Oh, itu kekayaan. Memakai Injil untuk menjadi kaya. Injil penyesatan, seperti baru kita baca
yang mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan atau pencipta, tetapi dia adalah diciptakan sebagai manusia biasa saja. Dan lain lagi. Ada banyak orang percaya Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya dia nabi tapi dia bukan Tuhan. Dia manusia biasa saja, dia bukan Tuhan. Banyak seperti ini, saudara. Kita dikacaukan. Saudara, Paulus katakan, be careful, hati-hati. Ada orang-orang yang memberitakan Injilan dan mereka masuk ke dalam gereja. Dan mereka mengatakan juga ada orang Kristen bisa masuk ke neraka. Orang Kristen bisa hilang keselamatan. Itu semua saya katakan di sini, saudara, itu semua gombal, saudara. Itu adalah penyesatan. Saya tidak percaya kalau saudara lahir baru, saudara diciptakan sebagai baru, saudara terus bisa masuk ke neraka. Saya tidak percaya itu. Saudara bisa kehilangan keselamatan. Saya tidak percaya. Berarti Tuhan Yesus Kristus bohong. Karena tidak ada yang merampas mereka di tanganku. Tuhan katakan. Mereka katakan, Bapa yang kuat, tidak ada satu orang pun bisa merampas mereka. Saudara selamat. Saudara punya pekerjaan tidak bagus. Saudara mungkin pekerjaan saudara kurang baik. Semua terbakar habis. Dan itu betul habis. Hanya Anda tidak dapat upah. Upah kita hilang. Pekerjaan kita yang terbakar, saudaraku. Firman Tuhan 1 Korintus 3, saudara baca. Tetapi kita diselamatkan seperti seolah-olah melalui api. Paulus katakan, tetap kita diselamatkan. Walaupun pekerjaan kita hangus, habis terbakar. Apa yang kita lakukan. Tapi tetap kita diselamatkan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ini adalah Injil kebenaran. Jangan kita dikacaukan dengan orang-orang seperti ini. Wah, saudara akan kehilangan doa, akan masuk neraka. Itu penyesatan, saudaraku. Jadi aplikasinya, saya taruh aplikasi sebagai ini. Satu, jadi setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus atau Kristen, ia harus memberitakan Injil kepada orang lain. Karena itu adalah perintah Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus melakukan, Rasul Paulus melakukan. Kita juga sebagai pengikut Kristus, kita harus melakukan. Nomor 2, aplikasi. Berhati-hati terhadap orang-orang yang memberitakan Injil lain atau palsu. Karena sudah banyak sekali berkeliaran para penyesat dan pengacau yang mengacaukan orang dengan Injil lain sebenarnya. Bukan Injil Kristus. Dikatakan dan terkutuklah mereka yang memberitakan Injil lain. Saya tidak mau dikutuk oleh Tuhan. Karena saya memberitakan kepada saudara Injil kepalsuan. Saya memberitakan saudara bahwa saudara akan kehilangan keselamatan. Saya memberitakan kepada saudara akan masuk neraka. Saya memberitakan bahwa saudara atau kelak, saudara tidak akan masuk surga. Itu palsu, saudara. Saya tidak percaya itu. Saya percaya saya selamat, saya disegel oleh Roh Kudus. Siapa yang lebih kuat dari Roh Kudus? Kalau saudara ada apapun, malaikat atau setan mau ambil keselamatan saya, dia harus berkelahi dahulu dengan siapa? Roh Kudus yang ada dalam hidup saya. Kita disegel oleh Roh Kudus. Amin. Siapa yang lebih kuat? Roh Kudus setan-setan ini orang-orang pengacau ini? Siapa yang lebih kuat? Karena Roh Kudus dia ada dalam hidup, dia lebih besar daripada segala roh-roh yang lain ini. Ya saudara, itulah firman Tuhan hari ini sebagai kata penutup. Saya taruh seperti ini. Coba saudara lihat gambar Tuhan Yesus dulu sebentar. Kita lihat gambarnya. Itulah Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu kita beritakan kepada orang lain. Itulah Injil. Itulah good news, memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya taruh kata-kata yang seperti ini. Haruskah saya memberitakan Injil kepada Kristus Yesus? Apakah yang diajarkan oleh Alkitab hari ini? Apa yang diajarkan Alkitab hari ini? Kita harus beritakan Injil. Amin. Saya akan berdoa dengan saudara. Doanya doa seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Jelas sekali bahwa kami juga harus ikut memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Ya, sekali lagi Tuhan, berikanlah kekuatan. Karena Engkau berkata kami sudah diberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan Tuhan. Oleh sebab itu beritakanlah Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sekali lagi firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih Bapa di surga dan seluruh anugerah melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, dan juga persekutuan, bahkan kekuatan melalui Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai kita bertemu lagi di saat yang akan datang. Goodbye. God bless you. Thank you.